Selamat pagi, nama saya Astrid Pratidina Susilo. Saya mengajar mata kuliah Keterampilan Belajar dan Teknologi Informasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengembangkan kemampuan menerapkan sikap mawas diri dalam belajar, mengembangkan kemampuan mengakses, mengelola, dan mengkaji informasi yang digunakan dalam proses belajarnya di Fakultas Kedokteran dan menerapkan konsep refleksi sebagai dasar pembelajaran sepanjang hayat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemahaman mengenai area kompetensi mawas diri dan pengembangan diri, serta area kompetensi pengelolaan informasi sehingga mampu mengenali kebutuhan belajar mandiri di Fakultas Kedokteran. Di akhir mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar 7 bidang kompetensi dokter sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kurikulum dan bagaimana lingkungan pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Mahasiswa diharapkan mampu mengenali motivasi diri dalam belajar, konsep diri dalam belajar, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, serta dapat menjadi pembelajar mandiri dalam lingkungan belajar yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Mahasiswa dapat mengenali gaya belajar dan menerapkan strategi belajar yang tepat sesuai karakteristik individu mahasiswa. Mahasiswa mampu memahami konsep belajar seumur hidup dan menguasai keterampilan yang dibutuhkan, serta memahami prinsip penelusuran referensi dengan teknologi informasi untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan keterampilan merefleksikan pengalaman secara mendalam sebagai wujud kemampuan mahasiswa memahami bagaimana bisa mengaplikasikan kemampuan mawas diri dan mengelola informasi sebagai bagian dari proses belajar sepanjang hayat. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini ada berbagai macam, ada kuliah interaktif, ada diskusi kelompok, refleksi diri, guest lecture, yang semuanya mendorong mahasiswa untuk bisa berpikir dan belajar secara mendalam, serta memiliki pandangan belajar yang inspiratif. Sementara assessment akan dilakukan melalui proyek atau penugasan mandiri, peer assessment dengan memberikan umpan balik satu sama lain antar mahasiswa, serta pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester mahasiswa diminta untuk membuat tulisan reflektif yang menceritakan bagaimana pengalaman belajarnya serta bagaimana dia dapat belajar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di Fakultas Kedokteran. Setelah ini, saya akan memberikan suatu contoh cuplikan dari sesi pembelajaran di mata kuliah KBTI yang menunjukkan proses diskusi atau kuliah interaktif bersama dengan mahasiswa. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Oke, selamat datang kembali pada mata kuliah Keterampilan Belajar dan Teknologi Informasi ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Jadi sudah belajar cukup banyak, sudah ujian tengah semester ya. Dan hari ini topik kita adalah pembelajaran keterampilan klinis dan pembelajaran berbasis kerja di komunitas dan rumah sakit ya. Nah, sebelumnya pada kuliah-kuliah yang lalu Anda sudah belajar mengenai bagaimana sih menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran ya. Saat ini memang Anda baru di semester pertama, namun nanti dalam perjalanannya pasti Anda akan merasakan jatuh bangunnya menjadi seorang mahasiswa kedokteran dari tahun ke tahun, baik ketika Anda duduk di preklinik maupun nanti ketika sudah mulai belajar di rotasi klinis ya. Anda sudah dibekali oleh dosen-dosen sebelumnya tentang bagaimana belajar berefleksi ya. Refleksi itu merupakan basis awal untuk bisa menjadi seorang mahasiswa yang memiliki self-directed learning ya. Anda juga sudah mengenal mengenai misalnya apa sih kompetensi yang harus Anda capai sebagai seorang dokter. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keterampilan klinis dan pembelajaran berbasis kerja. Ini adalah agenda kuliah hari ini ya. Jadi setelah pengantar singkat saya akan membagi kuliah ini menjadi 2 bagian besar.
Yang pertama adalah pembelajaran keterampilan klinis dan yang kedua adalah pembelajaran berbasis kerja di komunitas dan rumah sakit. Kita akan mengakhiri kuliah ini dengan penutup. Nanti di tengah-tengah bagian 1 dan bagian 2 akan ada break lebih dahulu ya. Jadi nanti kita akan fokus yang pertama di bagian yang 1 aja. Ya, oke. Ini tentu Anda masih ingat ya. Ada 7 area kompetensi yang harus Anda capai untuk menjadi seorang dokter. Ya, ini berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia di tahun 2012 ya. Yang pertama adalah profesionalitas yang luhur ya. Yang kedua adalah mawas diri dan pengembangan diri. Ketiga adalah komunikasi efektif, keempat pengelolaan informasi, kelima landasan ilmiah ilmu kedokteran, keenam keterampilan klinis dan ketujuh adalah pengelolaan masalah kesehatan. Ketujuh area kompetensi ini akan Anda pelajari secara integratif di Fakultas Kedokteran. Jadi tidak setiap mata kuliah mempelajari satu-satu, enggak, tetapi sepanjang perjalanan di dalam berbagai macam blok, di dalam nanti pada waktu Anda menghadapi pasien di rotasi klinis, ketujuh area ini harus ada di kepala Anda bahwa ini yang menjadi tujuan pembelajaran Anda ketika nanti Anda akan menjadi seorang dokter ya. Oke, nah sekarang kita masuk lebih spesifik mengenai keterampilan klinis apa yang harus Anda kuasai sebagai seorang dokter. Siapa yang kira-kira punya ide? Silahkan angkat tangan. Ya, siapa namanya? Lintang. Ya, silahkan Lintang. Keterampilan yang harus kuasai itu RJP. RJP, apa itu RJP Lintang? Mengapa kok itu penting bagi seorang dokter? Karena setiap detiknya kan bernyawa pasien itu berharga. Jadi seorang dokter itu harus cepat tanggap untuk melakukan hasil. Oke, good. 1 RJP. Ada lagi yang punya pendapat lain? Silahkan. Ya, silahkan. Ya. Anamnesis, oke. Mengapa anamnesis itu penting, Jeremy? Oke, supaya bisa menemukan sumber masalah pasien dan menegakkan diagnosis. Baik, ada lagi mungkin? Siapa yang punya ide yang lain? Silahkan. Ya, silahkan. Menurut saya mungkin namanya dulu, Dek. Ya. Perkenalkan dokter, nama saya Vanes. Ya. Jadi mungkin menurut saya untuk prosedurnya pemeriksaan fisik klinis, dokter. Pemeriksaan fisik klinis, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik klinis? Misalnya kemampuan dia untuk inspeksi, perkusi, auskultasi, itu dok. Inspeksi, perkusi, sama palpasi, dok. Palpasi, auskultasi. Oke. Apa itu inspeksi, perkusi, auskultasi, palpasi? Mana yang mungkin kamu sudah pernah tahu atau pernah melakukan? Silahkan, nggak apa-apa. Kalau jawabannya masih belum sempurna, nggak masalah. Karena ini baru sesi perkenalan. Ya. Mungkin kalau kan semester 1 ya dok. Iya. Jadi saya baru dari PBL, dokter. Iya. Jadi dari PBL saya baru menentukan kalau pemeriksaan klinisnya seperti ini hasilnya, nanti merujuk ke penyakit yang sini gitu dok. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi sudah ada beberapa yang Anda sebut. Kita akan lihat lebih jauh ya. Jadi memang yang Anda sebutkan tadi itu sesuai dengan apa yang ada di teori. Ada beberapa pemeriksaan klinis yang harus Anda kuasai sebagai seorang dokter. Kalau kita bagi menjadi 3 besar, yang pertama adalah keterampilan komunikasi. Yang disebut oleh Jeremy sebagai anamnesis, itu adalah bagian dari keterampilan komunikasi. Walaupun sebetulnya anamnesis itu tidak merupakan satu-satunya keterampilan komunikasi yang harus dikuasai sebagai seorang dokter. Yang disampaikan oleh Vanes tadi ya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi adalah bagian dari keterampilan pemeriksaan fisis ya. Keterampilan komunikasi, keterampilan pemeriksaan fisis yang tadi secara khusus disebutkan sebagai anamnesis ya, itu akan bersama-sama dibutuhkan untuk membantu Anda mencari informasi dari seorang pasien dan akhirnya menegakkan diagnosis. Dan yang tadi disampaikan oleh Lintang, RJP itu adalah salah satu contoh keterampilan prosedural ya, di mana ada suatu kondisi dan pasien ini membutuhkan suatu prosedur penyelamatan jiwa. Jadi yang Anda sebutkan memang ternyata merupakan berbagai macam contoh dari keterampilan klinis ya. Nah, pada akhirnya sebagai seorang dokter Anda perlu mengintegrasikan keterampilan klinis ini menjadi satu kesatuan dan ini harus dijalin satu demi satu dengan yang namanya clinical reasoning atau penalaran klinis.
dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Artinya punya kemampuan anamnesis saja, hafal checklistnya. Kalau pasien datang dengan nyeri dada itu harus diapakan, hafal checklistnya. Tetapi tidak tahu bagaimana cara mengolah informasinya, tidak akan memberikan manfaat buat Anda. Anda tahu apa yang harus diperiksa. Anda hafal pemeriksaan toraks dari A sampai Z, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan informasinya, juga tidak akan memberikan kemampuan Anda untuk nanti menegakkan diagnosis dan akhirnya akan menjalankan problem solving. Jadi ketika Anda melakukan berbagai macam keterampilan klinis, Anda perlu belajar dengan memahami mengapa kok itu perlu dilakukan, bagaimana mengumpulkan informasinya dan menggunakan informasi itu untuk menjadi seorang dokter. Jadi you have to think like a doctor, ya. Oke. Kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi. Ini kita lihat secara sekilas ya, karena nanti pada semester-semester berikutnya Anda akan belajar dengan lebih dalam. Untuk keterampilan komunikasi, saya akan memperkenalkan satu panduan internasional ya, yang namanya adalah Calgary-Cambridge Observation Guide yang diperkenalkan oleh Profesor Silverman dari Cambridge ya. Calgary-Cambridge Observation Guide menunjukkan bahwa ada beberapa sesi di dalam suatu pertemuan antara dokter dengan pasien. Sesi itu dimulai dengan sesi pembuka. Jadi kita harus mengawali sesi lebih dahulu, berkenalan dengan pasien, menyapa, bertanya nama, menggali informasi dasar, lalu kemudian masuk ke sesi pengumpulan informasi ya. Pengumpulan informasi tadi salah satunya adalah anamnesis, tapi ternyata ada lagi yang harus dikumpulkan selain anamnesis. Berikutnya kita masuk ke sesi pemeriksaan fisis. Jadi kalau kita lihat di dalam keterampilan komunikasi pun pemeriksaan fisis akan selalu hadir berdampingan, karena kita tidak bisa melakukan pemeriksaan fisis dengan diem-dieman dengan pasiennya gitu ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan fisis, pasiennya perlu tetap kita ajak berkomunikasi. Nah, setelah mendapatkan hasil dari anamnesis, dari penggalian informasi ya, dari pemeriksaan fisis, maka kita mulai berpikir apa diagnosis kerjanya. Kemudian setelah itu kita duduk bersama lagi dengan pasien dan mungkin dengan keluarga untuk melakukan proses penjelasan dan merencanakan setelah ini apa yang harus dilakukan berikutnya. Apakah butuh pemeriksaan penunjang? Apakah butuh terapi tertentu ya? Dan setelah itu didiskusikan dan disepakati bersama dengan pasien, maka berikutnya kita masuk ke sesi penutup ya. Dan kalau kita lihat ada dua panah di samping kanan, di samping kiri yang harus tetap diperhatikan selama proses komunikasi, yaitu kita harus punya struktur. Ya, strukturnya harus sistematis sepanjang pertemuan dengan pasien dan hubungan relationship yang saling percaya antara pasien, keluarga dan dokter ini juga harus dibangun terus menerus ya. Oke. Berikutnya, kalau kita lihat pada sesi pengumpulan informasi saja, ternyata ada banyak konten yang harus digali ya. Jadi kalau Anda melakukan anamnesis seperti yang disampaikan oleh Jeremy, ini adalah konten disease atau istilahnya adalah perspektif biomedis. Anda menggali gejalanya, Anda menggali urutan peristiwa gejala itu terjadi, Anda menggali informasi tentang tinjauan sistem relevan. Tapi jangan lupa bahwa Anda juga harus menggali konteks informasi dan latar belakang. Riwayat kesehatannya bagaimana, riwayat psikososialnya bagaimana, riwayat keluarganya bagaimana. Dan yang sering tertinggal, yang saya berikan bintang, itu adalah yang namanya adalah illness perception atau perspektif pasien. Bagaimana cara pasien itu memandang penyakit melalui apa? Kepercayaannya, budayanya, kekhawatirannya terhadap penyakit itu seperti apa, harapan dia terhadap kesembuhannya misalnya ya, atau dampak penyakit itu terhadap kehidupannya, itu adalah informasi juga perlu Anda gali. Dan seringkali illness perspektif ini ketinggalan, hati-hati ya, seringkali ketinggalan, padahal sering menjadi kunci untuk bisa nanti berdiskusi dengan pasien untuk menyepakati pengobatannya. Baik, oke. Nah, nanti lebih jauh lagi Anda akan melihat bahwa ternyata di budaya satu dan budaya yang lainnya komunikasi nanti akan punya ciri khas.
Kalau di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada 5 ciri khas dalam komunikasi kesehatan. Yang pertama adalah nonverbal politeness. Apa itu? Artinya di konteks budaya kita seringkali pasien itu tidak selalu mengatakan ketidaksetujuannya secara frontal. Kadang-kadang itu pasiennya istilahnya kalau bahasa Jawa mantuk-mantuk. Jadi kalau diajak omong sama dokternya mengangguk, nggih. Tapi ada istilah dalam bahasa Jawa, pernah dengar nggih, boten kepanggih. Nggihnya itu belum tentu setuju loh. Kadang-kadang nggihnya itu menunduk, itu menunjukkan kesopanan. Jadi seorang dokter harus peka melihat nonverbal pasien yang mungkin menunjukkan keraguan. Harus digali kalau ada keraguan, apa sebetulnya yang masih ganjel di hatinya pasien, supaya nanti bisa dijadikan bahan untuk diskusi. Ciri yang kedua adalah keterlibatan keluarga. Jadi kalau Anda lihat, seringkali pasien tidak menjadi decision maker yang utama. Keluarga itu sangat penting peranannya, dan karena itu dalam diskusi keluarga harus dilibatkan. Ciri yang ketiga adalah penggunaan pengobatan tradisional. Nah, ini kadang-kadang juga ketinggalan. Kadang-kadang kalau kita tahu pasien kita menggunakan berbagai macam obat herbal, kita langsung bilang, jangan Bu, itu tidak ilmiah gitu ya. Padahal kalau menurut penelitian ini merupakan bagian dari budaya. Sehingga kemampuan seorang dokter untuk mendiskusikan penggunaan pengobatan tradisional, menyelaraskannya dengan tetap memastikan keselamatan pasien, itu merupakan skill tambahan yang sangat penting. Ya, penggunaan informasi informal, apa maksudnya? Pasien kita sangat percaya informasi yang didapat dari tetangganya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang lebih percaya dibandingkan dengan informasi dari dokter. Oleh karena itu kita juga harus sangat sangat bijak untuk mau mendengarkan apa yang dipikirkan pasien dan nanti bisa menggunakannya sebagai bahan diskusi. Dan yang terakhir adalah seringkali pasien di awal akan menghindari konfrontasi karena merasa dokter ini posisinya secara sosial hierarki mungkin spesial gitu ya. Tetapi kalau pasien mungkin merasa tidak nyaman, ingin mengeluh dan sebagainya, mungkin malah di belakang akan terjadi konflik. Nah, komponen-komponen budaya ini perlu disadari supaya kita lebih bijak dalam berkomunikasi dengan pasien ya. Oke. Baik. Kita lanjut yang kedua, keterampilan fisik, keterampilan pemeriksaan fisik. Nah, untuk keterampilan pemeriksaan fisik ini saya ingin minta 2 orang volunteer untuk membantu mendemonstrasikan. Apakah ada yang berkenan? Silahkan. Oke, silahkan maju ke depan. Nah, saya akan meminta Anda, kita coba atur dulu ya kursinya ya. Satu lagi mungkin dibawa ke sini. Ya, diarahkan begini supaya teman-temannya bisa lihat. Oke, ya silahkan, siapa yang mau jadi dokter? Oke, baik, silahkan yang mau jadi pasien. Ya, silahkan duduk. Kita akan melihat satu keterampilan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan pengukuran tekanan darah. Ya, apakah sudah pernah dicoba di laboratorium keterampilan medis sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah ikut CSL sekali. Oke, sudah pernah di laboratorium keterampilan medis ya. Sekarang dicoba saja diperagakan ke teman-temannya. Gitu. Nah, kalau kita belajar keterampilan pemeriksaan fisik seperti ini, maka yang perlu kita lihat adalah tekniknya, ya, tekniknya. Kita juga perlu mengetahui tentang teorinya. Nah, sekarang untuk tekniknya dulu, karena teman-teman semua sudah pernah mendapatkan di laboratorium keterampilan klinis di Skills Lab, silahkan dilihat kembali teorinya, terus sambil temanmu melakukan, sambil yang lain ikut melakukan review. Apa yang sudah baik atau sudah benar dilakukan, ya. Terus apa yang kira-kira masih kurang baik dan perlu diperbaiki, ya. Oke, silahkan.
Oke. Ya, jadi nanti mansetnya diletakkan 3 jari di atas kosa kubiti. Oke, sudah bisa? Sip. Ya, silakan. Sudah? Sudah. Ya, baik. Berapa tekanan darahnya? 120/80. Ya, baik. Terima kasih. Nah, mungkin sambil dirapikan ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada seorang dokternya ya. Kalau Anda mengukur tekanan darah, belajar tekniknya, Anda mungkin tahu step by stepnya sesuai dengan teori. Tapi di dalam kepala Anda, kira-kira Anda butuh basic ilmu dasar apa untuk bisa memahami konsep tekanan darah tersebut? Anatomi dan fisiologi, Dok. Contohnya apa? Anatomi apa? Fisiologinya seperti apa contohnya? Untuk yang anatomi kita harus mengetahui lokasi arteri yang paling ideal untuk melaksanakan pemeriksaan tekanan darah. Biasanya yang paling sering dipakai itu pada bagian lengan di arteri brachialis. Oke, kalau fisiologi contohnya konsep apa yang harus Anda pahami? Konsep dari sistolik dan diastolik, Dok. Mengapa itu penting dalam hal ini? Agar kita bisa menentukan nanti mana tekanan darah yang sistolik dan diastolik. Ya, oke, baik. Jadi Anda perlu memahami juga bagaimana siklus sirkulasi ya yang terjadi di jantung sehingga Anda tahu kenapa sih kok tekanan sistolik itu, kapan tekanan sistolik itu diukur, ya? Mengapa kok ada bunyi, ya? Kapan tekanan diastolik itu diukur dan mengapa ada bunyi. Sehingga ketika Anda belajar pemeriksaan fisis, Anda tidak hanya belajarnya checklisted, menghafalkan langkah-langkahnya, tapi Anda bisa menghubungkan antara langkah yang Anda lakukan dengan dasar ilmu fisiologi, anatomi yang Anda pelajari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kamu ya. Silahkan duduk kembali. Dah, Bapak. Baik, dan keterampilan klinis yang terakhir adalah keterampilan prosedural ya. Tadi salah satu contoh yang diberikan adalah resusitasi jantung paru. Yang lain banyak yang akan Anda pelajari. Anda bisa buka buku SKDI Anda, ada bagian lampiran yang menunjukkan daftar keterampilan klinis yang perlu Anda pelajari sepanjang Fakultas Kedokteran. Pasang IV line, menyuntik, memasang nasogastric tube, ya, menjahit, itu adalah berbagai macam keterampilan prosedural. Namun ingat, setiap kali Anda mendapatkan checklist, jangan hanya berhenti pada checklist, tetapi kembali mencari tahu mengapa sih kok checklistnya seperti ini. Apa teori dasar yang digunakan untuk bisa memahami lebih mudah. Jadi Anda tidak hanya menghafal, tapi Anda memahami. Oke, jadi itu adalah gambaran besar tentang keterampilan klinis. Mungkin bagian terakhir dari kuliah ini adalah pertanyaan, apakah menurut Anda semua keterampilan klinis harus dikuasai secara mandiri ketika Anda lulus dokter? Silahkan. Ada yang punya pendapat? Ya, silahkan. Kalau menurut saya iya, dokter. Iya. Karena prakteknya di lapangan itu perlu kita lakukan apa yang sudah kita pelajari. Oke, baik. Jawabannya iya. Ada yang punya pendapat lain yang mengatakan enggak, tidak perlu. Setuju iya semua ya? Oke, baik. Silahkan, nanti Anda bisa lihat lagi SKDI-nya. Tapi saya ingin memperkenalkan Anda pada sebuah konsep yang namanya Miller's Pyramid. Jadi Miller's Pyramid itu menunjukkan bahwa ketika Anda belajar menjadi dokter, ada suatu tahapan yang perlu Anda lakukan. Tahapan awal itu di tahapan know dengan know how itu adalah tahapan teoritis ya. Sementara tahapan berikutnya ketika Anda tahu teorinya, Anda perlu bisa menunjukkan bahwa Anda bisa melakukan. Seperti tadi misalnya Jeremy menunjukkan cara melakukan pemeriksaan tekanan darah, itu menunjukkan oh begini caranya melakukan pemeriksaan darah. Tetapi harus tahu apa yang diperiksa, mengapa diperiksa, apa interpretasinya. Sementara tahapan DAS itu adalah ketika Anda sudah melakukan pada pasien yang sebenarnya. Dan kalau Anda lihat sebenarnya di SKDI ini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tidak semua keterampilan klinis itu harus Anda lakukan secara mandiri
pada tahapan-tahapan tersebut. Ada tahapannya dan Anda bisa melakukan di awal itu di bawah supervisi dosen Anda ya. Setelah nanti Anda melakukan beberapa kali, maka kemungkinan akan diminta untuk melakukan secara mandiri. Dan nanti ada keterampilan tertentu yang memang akan Anda pelajari kalau Anda melakukan studi lanjut sebagai seorang spesialis. Jadi tidak semua keterampilan itu harus diselesaikan di titik dokter umum. Tapi Anda harus tahu keterampilan apa saja yang harus diselesaikan di titik dokter umum dan mengapa ya. Oke, baik. Ini adalah bagian terakhir dari kuliah ini. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ya, kalau tidak ada akan saya akhiri. Kita bisa break dulu. Nanti setelah itu kita akan masuk ke bagian kedua untuk membicarakan bagaimana keterampilan-keterampilan tadi bisa kita pelajari di laboratorium keterampilan klinis, di komunitas maupun nanti di rumah sakit ya. Terima kasih, kita break 10 menit nanti kembali lagi ya. Selamat pagi.